Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah majelis ilmu, jamaah kajian rutin majelis taklim kamus kajian muslimah BDS 1 Masjid Jabalus Salam yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barakah, dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah yang berbahagia, para ibu-ibu solihah yang insyaallah menjadi calon-calon penghuni surga. Hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, di mana kajian ini merupakan sambungan dari kajian sebelumnya, yaitu Welcome to My Baby Part 2. Ngerti gak sih? Susah yang ngomong sama emak-emak begini ya. Ya, kalau versi nenek-nenek tadi, bagaimana cara menyambut bayi? Kalau Ustadz, Welcome to My Baby Part 2, sesi yang kedua. InsyaAllah kemarin kita udah membahas tentang apa aja, Bu? Coba di review. Yang pertama tentang bisyarah ya. Maksudnya siapa yang melahirkan, yang mengurusi proses kelahiran. Dan waktu itu udah kita jelaskan, harus mengupayakan dokter yang sejenis. Ya, dan ini tidak bisa ibu berdalih, ini kan darurat. Darurat itu, Bu, ketika tidak bisa dipersangkakan kapan waktunya, itu darurat. Tapi kalau dalam kondisi ibu bisa memperkirakan waktunya kapan dan masih ada pilihan, maka yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai darurat. Jelas ya? Itu poin yang pertama yang kita sebut dengan istilah darurat. Ya, sekali lagi kami pertegas, ibu-ibu yang berbahagia tidak boleh sembarangan ke dokter lawan jenis. Dan itu sudah kita paparkan dengan karakter dokternya, macam-macam, semuanya sudah selesai. Kemudian berikutnya ada kesunahan bisyarah. Bisyarah itu apa kemarin, Bu? Mengungkapkan rasa bahagia ya. Ada temannya melahirkan, ya Allah, lucunya, ya Allah, kapan aku punya anak? Ya, padahal dia sebenarnya udah anaknya 12. Ya, jadi teman-teman, tapi tetap ya menggembirakan hati manusia itu. Kadang-kadang berbohong itu diperbolehkan untuk membahagiakan hati orang lain. Ya, selama tidak melanggar aturan syariat. Temannya berkulit hitam, pakai daster warna pink, kontrasnya luar biasa. Mbak, cantik gak aku? Ini mau ngomong jujur, kelahi. Kalau kita gak jujur dosa. Oh, ternyata Islam bilang gak apa-apa Anda berbohong untuk membahagiakan hati orang lain. Ini kan tidak bertentangan syariat. Nanti kalau yang bertentangan nggak boleh, Bu. Contoh misalnya bosnya pakai jilbab tapi rambutnya kelihatan setengah. Mbak, gimana Mbak? Kalau aku bilang itu haram nanti tersinggung Pak Ustadz. Udah aku bilang oke aja. Nggak boleh, karena itu bertentangan syariat. Ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan bisyarah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Wabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami bawakan kabar gembira kepada anak halim. Halim itu yang lembut, yang penuh kasih sayang. Artinya diberi kabar gembira dengan datangnya sang jabang bayi.
Kemudian berikutnya yang ketiga apa kemarin? Adzan ya. Tentang adzan. Adzan juga disunahkan walaupun ada khilaf ya di antara ulama tentang adzan ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ala kulli hal namanya juga khilaf ya kita menghargai. Tapi pendapat yang lebih rajih kesimpulannya adzan itu diperbolehkan di telinga kanan jabang bayi dan diqomati di telinga kirinya. Kemudian berikutnya disunahkan lagi apa? Tahnik. Apa tahnik, Bu? Ada sarjananya itu ya, sarjana tahnik. Oh, teknik. Tahnik itu adalah mengunyahkan makanan dan meletakkan di langit jabang bayi. Ini namanya pendidikan keberkahan. Agar mereka tahu berkah dari ludah orang tuamu, ludah para gurumu, jangan sombong, maksudnya begitu. Kemudian berikutnya lagi, Bu, disunahkan untuk baru situ. Oke. Baik, teman-teman yang berbahagia, berikutnya adalah halqu ra'sih atau tahlik. Bahasa lebih gampangnya tahlik tuh ya. Tadi kan tahnik. Sekarang tahlik. T-A-H-L-I-Q. Tahlik. Ya. T-A-H tah L-I-Q. Jadi tahlik, Pak, begitu. Apa tahlik itu, Pak Ustadz? Tahlik itu adalah memotong rambut sang jabang bayi. Yang kemudian rambut itu ditimbang dan beratnya diganti dengan harga emas. Ya, beratnya diganti dengan harga emas bagi yang mampu dan perak jika memang tidak memiliki kemampuan. Baik, saya ulangi lagi, adalah memotong rambut dari jabang bayi yang dan mengganti berat rambut itu dengan harga emas jika mampu dan dengan harga perak jika tidak memiliki kemampuan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bayi pada saat dia lahir nanti di hari yang ke-7 itu disunahkan untuk dibotakin sebenarnya. Itu kalau yang, tapi ada ustadz-ustadz itu nggak pernah botakin, Tat. Bahkan Ustadz Agus pernah ngakikain anak saya juga nggak dibotak, cuma dipotong sebagian. Itu simbolitas. Ya. Kenapa saya tidak potong semuanya? Karena saya ini tukang ceramah, bukan tukang cukur. Nanti yang nyukur yang bagus siapa? Bapaknya. Karena nyukur bayi itu memang mudah-mudah susah. Kenapa Pak Ustadz? Ya iya, karena kan dia gerak terus. Maka kalau nyukur bayi tipsnya adalah disusuin ibunya. Disusuin ibunya, kemudian bapaknya mulai ngerik pelan-pelan begitu. Nah, yang melakukan yang nyukur ya bapaknya. Kalau orang lain bayinya tenang, nanti dia nggak tenang. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia disusuin, nanti belikan itu, Bu. Apa cukurannya itu yang cukuran kumis itu loh, Bu. Saya biasanya beli sampai 10. Saya punya anak, kalau lahiran saya beli itu sampai kadang-kadang beli sampai 10. Kenapa saya beli sampai 10? Karena pokoknya ngerasa kurang tajam dikit buang begitu. Kenapa? Karena takut kulitnya sensitif. Jadi pelan-pelan dikasih sabun, air sabun itu ya. Pertama yang panjang, kalau emang panjang dipotong dulu pakai gunting. Nanti tinggal yang tipis-tipis baru dikerokin. Pelan-pelan. Sampai 2 jam itu. Harus telaten. Iya. Sampai 2 jam. Ya, bayinya dalam kondisi tenang. Karena kulitnya sangat tipis itu di bagian kepala. Apalagi di ubun-ubun ini kan bahaya itu. Ya seperti itu. Jadi botakin semuanya Pak Ustadz. Iya. Nah dibotakin. Nanti rambutnya ditimbang. Berat emas. Misal contoh berat rambutnya 1 gram. 1 gram emas itu misalnya 1 juta. Ya udah, 1 juta berikan kepada fakir miskin. Begitu ya. 1 juta diberikan kepada fakir miskin. Yang kasihan tuh kalau anaknya lahir rambutnya 2 kilo. Pingsan bapaknya, Bu. Ya, seperti itu. Gondrong. Ya maksudnya kalau ada. Kalau nggak ada nggak usah dibahas. Ya seperti itu. Jadi teman-teman
Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu-ibu, maka berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan, berangkat dari apa yang Ustadz paparkan, itu tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Itu tahlik, membersihkan rambut sampai dibotakin, gundul semua. Jangan itu ya Bu ya, kalau bahasa kita tuh petal. Ternyata petal itu ada larangan dari Nabi. Ibu tahu petal? Yang itu. Oh, metal itu. Metal itu bukan yang kejiwaan itu Bapak. Oh, mental. Kalau dilempar balik lagi itu apa Bu? Oh, mental. Males. Jadi teman-teman jangan jadi anak yang mental ya begitu. Nakal, susah amat sih ya. Katanya satu lagi. Baik, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi rambutnya dibersihin semuanya, ya kemudian ditimbang. Nah, adapun tadi petal larangannya di mana? Itu yang disebut dengan koza. Ibu pernah dengar istilah koza? Nabi diceritakan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, hadis Sahih Bukhari Muslim. Nahan Nabi anil koza. Nabi melarang melakukan koza. Apa koza itu Pak Ustadz? Koza itu artinya adalah memotong sebagian rambut dan memanjangkan rambut lainnya. Dalam kehidupan kekinian, mohon maaf Bu ya, pernah lihat anak pang? Nih, dibotakin abis, atasnya nguncup ke atas begini. Itu namanya koza. Atau rambutnya model kayak abri, yang tipis gitu, terus diginikan Bu, di zigzag ini. Pernah lihat ya? Ada juga yang dibotak ini seret ini, di garis. Ya, itu namanya koza. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Ya, ibu akan berdalih, tapi kan anak kecil Pak Ustadz. Iya, tapi sebenarnya mendidik anak-anak dari kecil itu saya pikir jauh lebih baik. Yang seperti itu ibu-ibu yang berbahagia. Dan itu ketika bayi biasanya ustadznya motong sebagian. Bukan salah ustadznya, kan ustadz udah bilang tadi, itu masalah simbolitas. Maksudnya bapaknya. Nah, saya sendiri sebagai ustadz kalau motong rambut, biasanya saya motongnya itu nggak pernah gini Bu. Tapi saya tarik rambutnya dulu, saya potong tek begini. Kan ada ustadz yang begini motong tek, jadi menimbulkan garis. Nah, itu namanya koza. Itu tidak boleh. Ya, apalagi ibu berdalih, oh, tapi kan ini anak kecil sama aja. Apalagi bapaknya lebih parah. Kalau bapaknya lebih parah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran ya untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang namanya koza. Baik, ibu-ibu jelas ya? Tidak boleh melakukan koza dan nanti rambutnya dipotong dan itu semuanya. Tapi anak saya dulu nggak gitu Pak Ustadz. Ya nanti buat lagi. Praktekkan yang ini ya, sesuai sunnah. Kenapa? Udah tua. Alhamdulillah akhirnya ngaku juga ya. Ini yang saya tunggu-tunggu selama saya ngisi kajian 5 tahun di sini. Ya, dia mengaku tua. Dan akhirnya dia mengaku alhamdulillah. Baik teman-teman. Oh masih muda. Kalau gitu buat anak lagi ya. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi poin yang pertama untuk hari ini ya. Berarti kalau totalnya berapa? Udah ketiga ini. Ya Bu. Yang keberapa ini sudah? Kan pertama diadanin. Yang kedua di tahnik, dan berarti yang ketiga di tahlik begitu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah khitan. Nah, ini ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di khitan.
Ini berkaitan dengan khitan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib, Bu. Baik laki-laki maupun perempuan. Saya ulangi lagi. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang pertama laki-laki. Mungkin untuk laki-laki ulama sepakat tidak ada perbedaan, hukumnya wajib berdasarkan firman Allah. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang suci. Yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang suci. Nah, salah satu ajaran Ibrahim itu tidak bisa dipungkiri. Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kami mempertegas jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah khitan. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari Muslim, anan Nabi ikhtatan, Nabi berkhitan, wa huwa ibnu tsamanina sanah, beliau berumur 80 tahun. Bayangkan 80 tahun baru disuruh khitan. Bu, jangan dibayangin betulan, maksudnya perkiraan aja, Ibu bayangin beneran. This is a very very a lot, guys. Do you know about a tetelan? Oh my God, like that, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajarannya untuk kita bersama. Dari apa yang Ustadz jelaskan, dari apa yang Ustadz paparkan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa khitan itu merupakan kewajiban untuk laki-laki. Sampai di sini ulama sepakat, Bu, tidak ada perbedaan, ya, bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah, untuk perempuan ulama ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, di mana Imam Syafi'i mengatakan khitan perempuan ini hukumnya adalah wajib. Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban, tetapi hukumnya adalah sunnah. Perbedaan ini memang berbeda, Bu, tapi sebenarnya kalau kita boleh belajar, perbedaan ini sebenarnya sama. Kok bisa, ya kan, antara wajib dengan sunnah sebenarnya kan sama, Bu. Sama-sama menganjurkan. Terlebih dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i, kalau menurut Ustadz lebih rajih, lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ditemukan dalil pembeda antara laki perempuan dalam urusan khitan. Tidak ada satu dalil. Monggo silakan ibu-ibu ceklah. Ibu-ibu cari yang ada satu hadis yang seakan-akan membedakan, tapi hadis ini dhaif, lemah. Mana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, yang dhaif, al-khitanu sunnatun lirijali, bahwa khitan itu adalah jalan hidup bagi laki-laki, wa mukarramatun linisa'i, dan memuliakan bagi perempuan. Kalau jalan hidup itu berarti wajib apa sunnah? Wajib. Kalau mukarramah, memuliakan itu wajib apa sunnah? Sunnah. Memuliakan kok, cuman memuliakan aja. Berarti cuman anjuran. Berarti menunjukkan laki perempuan hukumnya beda itu. Nah, tetapi ternyata setelah dicek and cross check, hadis ini dhaif, tidak kuat. Sehingga karena hadis ini dhaif, maka otomatis ibu-ibu hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Maka berangkat dari situ kembali ke dalil umum, di mana laki perempuan hukumnya wajib berkhitan. Ya, apalagi Imam Syafi'i menghadirkan satu dalil yang menurut Ustadz agak masuk akal sebenarnya, di mana beliau mengatakan Nabi bersabda,
Al khitanu idal taqal khitanani faqad wajibal ghusl. Jika bertemu dua alat yang dikhitan maka wajib baginya mandi. Saya ulangi lagi, jika bertemu dua alat yang dikhitan. Menurut ibu, dua alat yang dikhitan itu apa, Bu? Gaplek, remi, domino gitu. Dua alat yang dikhitan itu ya, maksudnya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan. Maka wajib baginya mandi. Berarti maksudnya terjadi hubungan seksual itu. Jika bertemu dua, bahasa Nabi itu loh Bu. Bukan jika bertemu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Bukan. Tapi jika bertemu dua alat yang dikhitan. Berarti menunjukkan dua-duanya dikhitan. Termasuk alatnya perempuan. Sehingga berangkat dari situ perempuan wajib berkhitan. Nah, kalau kita merujuk dari khilaf yang ada, oke, buanglah khilafnya. Tapi tetap kesimpulannya bahwa khitan itu Bu, hukumnya adalah ya wajib. Jadi teman-teman yang berbahagia itu tadi berkaitan dengan khilaf di antara ulama, maka anak perempuan dikhitan. Tapi ada dari ini loh Bu, saya dengar katanya dari Kementerian Kesehatan itu melarang anak perempuan dikhitan. Dulu pernah dilarang oleh MUI, diprotes. Kenapa? Karena ini sunnah, ajaran Islam. Akhirnya waktu itu diprotes oleh MUI, berubah keputusannya, khitan perempuan boleh asalkan yang melakukan tenaga medis. Oh, kalau ini setuju, nggak masalah. Tapi kalau Anda melarang khitan perempuan, ya kami berontak, nggak bisa. Karena itu bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Jadi kami pertegas kembali, kenapa mereka mengatakan khitan perempuan itu berbahaya. Ketepatan Ustadz punya kajian dokter-dokter. Nah, ada salah satu dokter, ya teman-teman yang berbahagia, ibu-ibu, ada salah satu dokter itu perempuan masih muda, tepatan murid saya sendiri. Di situ dia bilang sama saya, Pak Ustadz, jadi begini, masalah itu sebenarnya gini. Kalau Ustadz tanya apakah khitan perempuan itu memang berbahaya, ini dengerin Ustadz jawabannya, iya. Kata dia, si dokter tuh ngomong, memang berbahaya Pak Ustadz, karena mohon maaf ya, saya sebut aja namanya klitoris. Itu pucuk, kalau bahasa kita stop kontak begitu. Pucuknya saraf. Makanya rangsangan seksual wanita juga didapatkan dari klitoris. Nah ini kalau dipotong, itu darah bukan ngalir, muncrat. Karena dia tekanan darah di seluruh tubuh ada di situ. Nah itulah kenapa orang medis kebanyakan tidak merekomendasikan untuk melakukan daripada yang namanya khitan bagi perempuan. Nah di sini saya mulai terpancing untuk bertanya, entar dulu memotong klitoris, iya Pak Ustaz. Yang nyuruh motong klitoris siapa? Bukan memotong klitoris, memotong kulit klitoris. Sama dengan kemaluan laki, Ibu jangan pikir, itu dikhitan, dipotong kemaluannya. Kalau dipotong kemaluannya tewaslah kami ini. Yang dipotong itu kulit. Beda dong, kulit durian sama apa beda? Beda. Ini cuman kulitnya aja. Kulit pisang. Ya. Ini kemaluan. Kulitnya sampai sini, bahkan lebih, dipotonglah kulit agar kepalanya ini namanya khosyafah. Apa khosyafah itu? Helm, SNI. Ya. Helm standar. Itu tidak boleh tertutup, karena kalau ini tertutup Bu, mohon maaf ya, itu jadi tempat sarang kotoran. Ya, ini bakal menjadi sarang kotoran. Bayangkan Bu ya, saya tuh nemenin anak saya yang SD kelas 4 khitan. Kelas 4 SD aja itu udah kelihatan Bu, lemak-lemaknya itu kelihatan. Kayak Ibu kalau makan rawon itu ya, ada lemaknya di situ. Nah, maka berangkat dari situ ibu-ibu kenapa disuruh khitan. Bayangkan kalau sampai umur 40 tahun, 50 tahun gak dikhitan. Itu bukan cuma lemak. Ya gaji, rempelah, jantung, hati, paru, ngumpul semua di sini. Lihat Islam itu saking hebatnya ya.
Sebegitunya. Makanya sekarang agama manapun khitan rata-rata. Yang ngerti kesehatan pasti khitan. Ya, Islam itu dulu dibully kayak gitu. Apa sih? Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Gak bahaya. Kalau orang Islam nganjurin gak bahaya. Nah, kembali pada khitan perempuan tadi, Bu. Bukan memotong klitoris, tapi mengambil sebagian kulit klitoris untuk mohon maaf ya, membuat kulitnya kebas. Kenapa? Di situ puncak rangsangan seks wanita. Ini kalau dibiarkan utuh, ya begitu jadinya kayak yang di TikTok itu. Hai cowok, godain aku dong. Aku tampar memang gue terus. Gitu tuh. Karena nggak dihitan itu. Tapi kalau dihitan itu agak sedikit kebas. Itu ceritanya. Ya. Jadi jangan takut, Ustadz anak perempuan 3 itu khitan semuanya. Baik-baik aja. Pertama saya juga takut. Aman aja kayak ini. Gak bahaya tak? Ya. Nah, di situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, dari apa yang Ustadz paparkan tadi. Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu. Begitu Bu ya. Jadi seperti itu. Makanya di khitan anak perempuan ini jangan takut. Tidak ada Bu, syariat Islam membahayakan itu tidak ada. Saya ini belajar fikih 12 tahun. Tuduhan-tuduhan itu udah banyak ke fikih yang mengatakan ini berbahaya faktanya. Dulu puasa aja orang kan meyakini puasa itu nggak berbahaya Kak. Puasa itu menyebabkan begini begitu bla bla dan lain sebagainya. Bu, sekarang Ibu tahu orang udah mulai pintar sekarang. Rumus hidup sehat itu adalah mengurangi makanan. Tidak ada. Ibu kalau nggak percaya coba ya. Ya, mohon maaf, saya ini termasuk yang lagi belajar dikit-dikit sih. Jadi bukan masalah penampilan, kalau bagi saya sih gemuk kurus itu nggak terlalu penting gitu. Karena seorang Agus Selhuda ya walaupun jelek begini masih laris aja sih. Dikejar ibu-ibu tuh. Minta pengajian maksudnya. Ngapain. Kalau penampilan Ustaz nggak penting. Sakitnya di badan. Ada yang pernah mengalami kalau bangun tidur sakit semua badannya, pernah ngerasain Bu? Kalau Ibu pernah ngerasain itu, memang ada yang nggak sehat di tubuh kita. Harusnya bangun tidur itu tubuh kita sehat. Dan ternyata apa Bu? Rumusnya cuma ngurangin makan aja. Ngurangin makan. Dan kalaupun makan, itu makan terjaga. Ibu kalau bisa, apa ya bahasanya? Kalau memang bisa puasa, bagus. Tapi puasanya harus continue minimal Daud lah ya. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau Senin Kemis itu memang agak belum terlalu kelihatan. Hasilnya optimalnya agak lambat gitu. Tapi kalau Ibu mau yang continue tiap hari, ini memang coba-coba dilakukan Bu ya, siapa tahu sukses ya. Dari jam 8 malam stop makan. Nanti makan kembali jam 12. Jam 12 siang. Malam enak aja. Saya ini kan mah Bu. Saya ini mah. Waktu saya nyobain itu saya takut. Kata dokter aman, insya Allah aman. Padahal saya ini mah. Alhamdulillah. 12. Minum boleh, minum nggak apa-apa, minum air putih nggak masalah. Tapi jangan minum manis, minum yang air putih, silakan aja. Makanya sekarang pengurus sudah tahu kan saya lagi nggak makan pagi nggak dikasih gorengan sudah. Biasanya kan ada gorengan, tapi pengurus ini ngerti sudah Ustadz nggak mau makan ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan haram, maksudnya itu sesekali boleh. Makanya kadang-kadang kalau lagi pengen ya pengen aja Bu. Kayak misalnya lagi gini, ada apa namanya kemarin tuh ada apa itu onde-onde, ya pengen makan aja. Tapi kalau bisa yang tepungnya digeser. Tepungnya digeser, yang dimakan tengahnya aja, apa namanya kacangnya itu Bu ya. Gitu Bu cara makan. Pengen makan ayam KFC, ya makan KFC nggak apa-apa. Tapi tepungnya dibuangin, makan ayamnya aja. Gitu Bu ya. Sampai jam 12 Bu. Ini bukan masalah kurus, saya nggak nyamin ibu kurus ya. Ini bukan diet ini. Saya nggak ngomongin menguruskan badan, nggak. Saya ngomongin menyehatkan badan, enak. Jadi badan terasa enteng. Saya dulu tuh kalau pengajian sakit semua badan saya Bu. Ibu kalau ngeliat saya pengajian kadang madu, kadang mundur itu kelihatan kayak gaya. Padahal sebenarnya kesakitan itu. Ya.
Nah semenjak itu alhamdulillah agak ringan lah, artinya nggak sakit lagi kalau bangun tidur. Nggak Kalau masalah kurus gemuk itu nggak penting buat saya. Yang terpenting itu badan saya nggak sakit gitu aja. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop ya. Tadi untuk khitan ibu-ibu, dan satu lagi Bu ya, saya tambahin tipsnya ini biar kita sehatnya bareng-bareng maksudnya. Gorengan dikurangi, bukan ditinggalkan. Boleh makan gorengan. Ibu kasih OT-OT bisa saya makan gak ada masalah. Tapi dikurangi. Gorengan jangan jadikan cemilan. Gorengan itu jadi keinginan aja. Aku pengen, nah itu gak apa-apa. Yang kedua santan. Boleh tapi jangan terlalu sering. Seminggu sekali makan bersantan boleh. Tapi kalau tiap hari santan jangan. Kemudian selain santan, gorengan, karbohidrat. Yang sifatnya nasi, kentang. Boleh tapi gak banyak. Yang gak boleh sama sekali itu Bu, ternyata Bu, gak pernah kita bayangkan. Itu kita harus jauhi. Ya, baik. Kembali ke tema berikutnya. Apa Bu? Gula pasir. Pasir ya. Kalau gula Jawa, gula yang lain boleh tapi yang nggak banyak-banyak amat juga. Cuman maksudnya boleh. Cuman kalau yang gula pasir itu ternyata itu lebih parah dari MSG itu. Ya. Ini sekali lagi kita bukan ngomong hukum, ini ngomong tata cara pingin hidup sehat. Itu gula pasir kita hindari sedikit demi sedikit. Insya Allah Bu, ada rasanya, nanti Ibu rasain sendiri aja. Sekali lagi saya ulangi, saya nggak lagi ngomongin diet kurus, saya ngomongin ibu sehat. Nanti kerasa enteng badannya, terasa enteng, jadi mau aktivitas lebih enak dan nggak gampang ngantuk gitu loh ya. Jadi kalau makan sarapan pagi saya tuh, aduh jam begini ini udah ngantuk. Sekarang nih alhamdulillah lebih ngantuk ngeliat ibu-ibu ya. Oke, khitan tuntas. Jadi kesimpulannya perempuan khitan. Kalau umurnya khitan tuh berapa? Kalau perempuan tidak ada umurnya, bebas. Cuman kalau perempuan itu Bu lebih cepat lebih bagus. Kenapa? Karena berkaitan dengan rasa malu. Kalau udah SD gitu mohon maaf ya, dibuka kemaluannya, dipotong klitorisnya tentu agak-agak riskan. Tapi ibu-ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, kalau masih bayi, anak saya itu rata-rata umur 4 bulan Bu, dikhitan Bu. Dikhitan, ketepatan saya punya saudara-saudara banyak yang jadi bidan, jadi saya panggil ke rumah gitu aja. Khitan, cari yang bidan senior Bu ya. Jangan bidan yang baru lulus. Takutnya nanti masih ada salah-salah, karena itu kan area sensitif ya masalahnya. Kalau sampai salah-salah malah berbahaya. Itu untuk khitan. Untuk laki-laki disunahkan hari ke-7. Ya walaupun hadisnya dhaif, tapi karena banyak berubah jadi hasan Bu. Nabi Aqqa anil Hasan, Nabi pernah mengakikai Hasan dan Husain, dan Nabi mengkhitannya li sab'ati ayyam pada hari yang ke-7. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sanadnya dhaif, tapi karena banyak hadisnya jadi sahih, jadi hasan maksudnya. Jadi hari ke-7 lebih bagus. Cuman ibu-ibu itu kadang-kadang enggak tega. Padahal kenapa khitan anak kecil itu bagus? Saya ngobrol dengan dokter. Bu, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi kan apa kemaluannya tadi ya? Di sini khosyafah. Ini kalau masih bayi, kulit itu dinaik turun begini, itu masih nggak nempel, karena emang dia kulit sama daging kan bedanya. Tapi kalau udah gedean dikit, itu ditarik begini, kadang-kadang ada yang nempel, sehingga di bagian helmnya itu mulai luka, udah mulai cacat. Itu yang membuat sembuhnya lama. Karena kalau khitan yang asli itu kan cuma motong kulit, harusnya nggak luka harusnya, karena cuma kulit tuh. Ya, nah cuman kadang-kadang karena udah terlalu lama, tadi itu udah SD, ketika ditarik begini, ini luka di bagian helm tadi itu. Satu, dan kalau anak bayi itu masih gini. Coba ibu punya anak bayi, ibu tarik begini, enteng, nggak ada nempel sama sekali. Karena memang kulitnya masih lengeh. Yang kedua, pembuluh darahnya masih kecil. Sehingga ketika dipotong, darah keluar tuh dikit. Tapi kalau orang anak SD udah mulai banyak. Apalagi kalau udah dewasa. Ya. Emang ada khitan dewasa? Loh, mu'alaf? Ya? Mu'alaf itu khitannya dewasa. Ada dokter yang biasa mengkhitan mu'alaf itu. Sahabat saya itu Dokter Hadi, pimpinan direkturnya Ibnu Sina. Saya tanya, "Dok, gimana rasanya mengkhitan sesuatu yang mirip seperti milikmu?" Kalau saya kok geli gitu ngelihatnya.
Kalau khitan anak kecil kan sering saya ngeliat tuh ya, kalau lagi acara khitan massal, itu Ustaz masuk itu ngeliatin. Kemarin malah di PHKT itu ada yang saya suka banget. Ada saya syuting di khitan, temannya pada teriak, wah, wah, dia enggak. Sambil ngaji, Bu. Hafalan Qur'annya dilalar. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Sambil dikerjain khitan itu. Insyaallah luar biasa, ya. Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Ibu kalau melahirkan kan bisa Bu sambil ngaji sebenarnya. Tuh, kalau melahirkan yang iya, yang di operasi itu loh. Sesar itu kan masih sadar kan? Sama kayak operasi saya kemarin itu. Pas saya operasi juga sama masih sadar, ambil zikir. Enggak ada rasanya, saya bilang, gara-gara zikir enggak ada rasanya. Pas obatnya habis, cenut. Ya Allah, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya seperti itu ya gambarannya Bu ya. Itu untuk khitan. Kemudian berikutnya tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Memberi nama. Memberi nama. Baik, namanya tasmiyah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memberi nama adalah haknya seorang ayah. Memberi nama adalah hak seorang ayah. Tentunya kalau berbicara lebih afdol ya untuk rundingan lah. Suami istri itu rundingan mau ngasih nama siapa. Cuman maksud Ustaz, kalau memang udah mentok gak ada solusi debat, maka memang kembali yang dimenangkan itu adalah ayahnya. Yang memberi nama itu. Ya, akhirnya kalau di Indonesia ada istilah nama singkatan suami dan istri. Ya kan? Kemarin itu nama anaknya siapa? Hani. Kenapa? Bapaknya Hasim, ibunya Suwarni. Hani. Hasim Suwarni. Ya terserah kamu lah sudah. Ya, jadi begitu. Itu menggabungkan nama. Ya monggo silakan. Kami nggak ngelarang. Kalau kami sih sebagai ustadz, pokoknya poinnya simpel aja. Namamu nggak jelek, gitu aja. Nggak mengartikan kata-kata yang buruk. Kami approve, nggak ada masalah. Tapi kalau menimbulkan efek yang buruk ya janganlah ya. Seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi pembelajaran yang untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, intinya memberi nama itu haknya seorang suami, seorang ayah maksudnya. Dulu waktu itu ada yang tanya, Tat gimana kalau kakek ikut campur? Saya bilang memang sih kakek nggak punya hak memberi nama cucunya, tapi kan masalahnya ayah itu kan anaknya kakek gitu loh. Jadi punya kewajiban untuk menaati perintah ayahnya dia gitu, kakek. Saya bilang nggak ada masalah, tapi mungkin ya lebih baik urunan lah ya. Ya contoh nggak sejauh-jauh saya kan pribadi dulu diberi ayah satu pengen ngasih nama Khairul Huda, itu nama dari ayah. Nah si kakek pengen, kan dia ngefans dengan Agus Salim. Maka beliau ngambil nama Agusnya. Makanya semua di antara ibu pasti nyangka saya itu lahirnya bulan Agustus kan. Bukan, gak ada hubungannya. Karena Agus yang tertera di nama saya bukan karena bulannya, tapi karena kakek saya ngefans dengan Kiai Haji Agus Salim. Namanya Agus Salim maunya. Kata bapak saya, kalau semuanya dari kakek, perjuanganku gak dihargai. Maka digabungkanlah Agus Khairul Huda. Agusnya dari kakek supaya jadi Kiai Haji Agus Salim, Khairul Hudanya supaya menjadi sebaik-baik petunjuk. Anaknya mondok 3, yang jadi ustadz memang cuma saya, sesuai nama. Jadi ibu jangan ngeremehin nama loh Bu, kadang-kadang nama itu jadi doa. Lo 3-3-nya mondok, kakak perempuan saya jadi bidan. Adik saya tuh LC sama kayak saya, Kairo punya, Al-Azhar. Bukan jadi ustadz juga, malah jadi konsulat di Kementerian Luar Negeri. Sekarang tugasnya di KBRI Mesir. Jadi makanya nama itu ya begitu ya, subhanallah, memberi suatu motivasi. Saya punya anak, saya kasih nama Salah. Salah itu artinya mudah. Betulan Bu, di antara 4 saudaranya, dia itu hidupnya paling enjoy. Dek, nilaimu kok jelek dek 40. Gitu aja.
Sesuai namanya sudah. Dia pokoknya paling enjoy, Bu. Kakaknya itu dapat nilai 90, 80 aja kadang-kadang stres dia mikirin kakaknya si Wildan itu yang nomor 1 itu. Dia biasa dapat 100, bisa dapat 90, dapat 80 stres, sisanya itu enggak. 40 deh. Iya, bisa santai aja. Gitu, Bu. Namanya sahla. Sahla itu artinya mudah. Ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, namanya Agus. Nyari istri nggak ketemu-ketemu. Saya siapa istriku ini ya, bingung kan. Akhirnya saya renungin Agus nih, Agus ganteng untuk siapa? Nggak ketemu makanya. Untuk siapa? Ternyata kan pas istrinya uswatun hasanah. Pas. Baik teman-teman. Yang dirahmati Allah. Gitu Bu ya. Jadi ngasih nama anak jangan sembarangan. Ya, urunan sama suami boleh. Tapi kalau suami tetap ngotot ya ikut suami. Kalau kakek ngikut campur ya ditaati, tapi mungkin diambil sebagian, gak diambil semuanya. Kemudian yang kedua Bu, kewajiban memilih nama. Kewajiban memilih nama. Konsep dasarnya itu satu, tidak wajib berbahasa Arab. Ya, saya ulangi, tidak wajib berbahasa Arab. Jadi bahasa apapun boleh Pak Ustadz, boleh. Ya, misal contoh, Pak Ustadz, nama saya tolong diganti. Siapa? Budi. Ngapain diganti? Budi kan akhlak artinya. Budiman orang berakhlak, orang berbudi. Gak apa-apa, udah gak usah diganti ya. Iya Pak Ustadz. Begitu. Nama saya tadi diganti, siapa? Selamat. Ngapain? Selamat lo bagus. Jangan lebay. Kan orang zaman sekarang tuh Bu, hijrah, namanya diganti biar ngarap-ngarap gitu. Woi, saya bilang ngarap. Yang ada kamu tuh ngarap pati ngena. Tahu ngarap pati ngena? Gak terlalu beres. Itu nama pemberian bapakmu yang ngasih kamu makan dari bayi. Jangan diganti kecuali kalau artinya buruk. Tapi bahasa Indonesia tak selamat. Bagus. Selamat mau kerja, selamat mau kabur, selamat kawin lagi. Selamat cocok. Suaminya selamat, istrinya sabariyah. Sabar. Ya? Jelas. Jadi udah ya gitu ya. Itu poin yang pertama, boleh berbahasa apapun. Poin yang kedua, memiliki arti doa. Memiliki arti doa. Ya. Doa itu maksudnya baik secara langsung maupun tidak langsung sama aja. Contoh, misalnya Saifullah, pedangnya Allah. Itu kan doa. Sehingga kalau kita panggil itu nanti seakan-akan kita mendoakan, hai pedangnya Allah. Maksudnya orang yang akan membela agamanya Allah. Jadi nama yang bagus. Kalau namanya jelek kita ganti. Pak Ustadz tolong ganti nama saya. Siapa? Tony. Kenapa? Tony nggak ada masalah. Nama panjang Syaitonir Rajim. Itu baru diganti. Ya. Atau kemarin Bu, saya mau ngakikain anak, untung belum diakikain. Namanya Rossi. Ibu tahu Rossi? Pembalap. Saya bilang, aduh mantap nih namanya ya. Rossi itu ada artinya lupa bahasa Arab. Alhamdulillah Pak Ustadz, artinya apa? Koruptor. Serius. Nabi bersabda, ar-Rossi wal murtasi kulluhum finnar. Yang nyogok sama yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Rossi itu penyogok. Yang nyogok itu. Jadi koruptor. Ya, jadi hati-hati ya ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kaitan dengan Rossi. Nyogok, apalagi yang namanya artinya jelek. Kemarin tuh masa ada orang namanya Kaslan. Kaslan tuh artinya pemalas. Ganti. Ya, kemarin lagi ada namanya Rojim. Hah? Ibu tahu Rojim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim itu terkutuk. Mas, namamu kok Rojim? Iya Tat, ganti. Saya ganti jadi Abdul Rahim. Rahim, jangan Rojim. Terkutuk, dipanggil Rojim sini, terkutuk. Begitu. Ya. Jadi jangan biasa manggil anak dengan panggilan potongan nama.
Kayak contoh tadi anak saya itu kan salah. Itu biar hidupnya mudah. Jadi salah sini, maksudnya hidupnya mudah sini, gitu kan. Ternyata Bu, uminya manggil lah. Lah sinilah. Lama-lama lala, Emi salah. Jangan panggil lala. Iya, panggil lala, enak aja. Kenapa sih Bi? Loh, salah itu mudah. Hai muda, doa. Lah, tidak. Lala, tidak. Begitu. Ya. Lah itu tidak Bu. Gitu. Makanya kalau Ustadz digodain cewek cantik, Mas mampir lah. Gratis loh Mas. Lah apa Mas? Lanjut terus. Beda. Jadi ibu-ibu, Bu, Masya Allah. Itu Bu ya, manggil anak itu panggil namanya. Ibu Abdullah dipanggil Dola. Muhammad panggil Memet. Yusuf panggil Cecep. Itu ajarannya siapa? Ya. Namanya Abdullah panggil Abdullah. Iya, Abdullah. Gitu Bu. Jadi ibu-ibu mohon maaf ya, panggilan itu penting loh Bu. Itu doa loh Bu. Anak ibu misalnya ibu kasih nama Ibrahim, ya panggil Ibrahim. Itu doa biar kamu nak gede-gede nanti jadi Ibrahim. Gitu maksudnya. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Baik. Adapun anjuran nama yang dianjurkan ibu-ibu yang pertama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saya ulangin lagi, yang pertama namanya Abdullah dan Abdurrahman. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Saya ulangin lagi, Abdullah dan Abdurrahman. Yang dikatakan Nabi Ahabul Asma'ilallah, sebaik-baik nama di mata Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Itu yang pertama. Yang kedua, nama yang disandarkan pada Asmaul Husna. Nama yang disandarkan pada Asmaul Husna seperti Abdul Aziz, Abdul Karim. Ini nama bapak saya itu, Abdul Karim, Abdul Malik, Abdul Jabbar. Ya. Itu ibu-ibu mohon maaf disandarkan pada nama Asmaul Husna dengan menyebutkan lafaz Abdul. Kemudian yang ketiga adalah nama nabi. Ya, nama-nama nabi. Jadi 25 nabi itu silakan. Mungkin yang sangat jarang di antara kita tuh ngasih nama Dzulkifli, itu jarang, ya. Isa ada sih, saya pernah ketemu Bu. Cuman mungkin karena Isa itu kalau di Indonesia masih agak semi perempuan ya, itu mungkin agak kurang pasnya di situ. Iya, ada beberapa nama itu yang di Arab laki-laki tapi di Indonesia itu kayak perempuan. Bu, mohon maaf Bu. Maisarah itu laki apa perempuan? Nabi Muhammad waktu itu kan ceritanya beliau berdagang ke Damaskus ditemenin sama budaknya Khadijah, namanya Maisarah. Masa Nabi berdua-duaan dengan Maisarah perempuan di tengah padang pasir? Maisarah itu laki-laki. Itu kan bingung kan? Lah iya saya ini jelasin hukum kok Indonesia. Kan dari tadi saya jelasin. Ada beberapa nama yang di Arab itu laki-laki, di Indonesia jadi kayak perempuan. Maisarah itu nama laki-laki. Itu budaknya Khadijah. Tolha juga sama, Tolha ada tak tanisnya ha, itu kok kayaknya perempuan, padahal laki-laki itu. Ya seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebaliknya Anis, nah nama laki perempuan. Di Arab banyak dipakai perempuan Anis. Ya, karena kalau orang Arab memandang artinya, Anis itu artinya yang manis, yang lembut, yang indah. Anis.
Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu artinya anis kalau secara bahasa Arab. Maka biasanya kalau di Arab itu digunakan untuk perempuan. Baik. Kemudian berikutnya namanya orang-orang solih, Bu, seperti sahabat dan lain sebagainya ya. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Namanya siapa? Sahabat pembesar Jabir. Ya, siapa lagi? Abbas. Itu nama-nama dari kalangan sahabat atau dari kalangan orang-orang yang yang solih. Begitu maksudnya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama-nama sifat-sifat yang baik. Ya, seperti apa misalnya Bu? Jamil. Ya, misalnya Jamil. Jamil itu apa, Bu? Indah atau ganteng atau cantik. Kalau perempuan Jamilah. Kalau laki-laki Jamil. La ilaha illallah. Apa ini Bu lari ke artis? Apalagi misalnya Bu, yang sifat-sifat misalnya sobir. Sobir itu orang yang sabar. Misal contoh khairul huda. Habis gak ada yang muji saya ya? Puji sendiri. Khairul huda. Sebaik-baiknya petunjuk. Maksudnya biar menjadi orang yang mendakwahkan ajaran Islam. Ya, kemarin tuh ada namanya apa ya? Bagus Bu namanya Bu. Arinal haq. Waduh, cakepnya ya. Itu ternyata doa Nabi Ibrahim. Arinal haq. Arina tunjukkan aku hak kebenaran. Maksudnya arinal haq, berikan aku kebenaran ya Allah. Dia ngambil potongan ayat Quran. Nah, arinal panggilannya Ari, gaul ya kan. Jadi itu juga sama. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berkaitan dengan Ari, Arinal Haq. Apalagi banyak ya nama-nama yang indah. Anak saya yang terakhir saya kasih nama Syakira. Yang keempat itu ya, Syakira itu wanita yang bersyukur karena lahirnya pas Covid. Pas abinya menderita. Ya, jadi Syakira. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, wanita yang bersyukur. Wardah apa mawar? Enggak apa-apa. Ya, Wardatun Nisa, mawarnya para wanita. Masya Allah ya. Nama itu gitu. Seperti itu. Baik. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama terlarang. Ada juga yang terlarang, Bu. Kayak apa ini, Bu? Yang disandarkan kepada selain Allah, penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdur Rasul, hambanya Rasul, enggak boleh. Abdul Ali, hambanya Ali, enggak boleh. Itu satu. Yang kedua, nama yang dikhususkan hanya untuk Allah. Contoh misalnya Rahman. Enggak boleh nama Rahman sendirian itu sebenarnya. Enggak boleh. Fathur Rahman boleh. Abdurrahman boleh. Rahmani boleh. Tapi Rahman tok rawoleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu lafadznya milik Allah sendiri. Atau Khalik, Khalik apa? Pencipta. Enggak boleh siapapun. Khalik, Abdul Khalik boleh. Ya, hambanya Khalik boleh. Seperti itu. Makanya Gus Dur tidak pernah dipanggil Gus Rahman, padahal namanya Abdurrahman. Karena dia tahu hukum, bapaknya kan tahu hukum, makanya dipanggil Dur. Kenapa? Karena kalau dipanggil Rahman enggak boleh, harusnya dipanggil Abdurrahman. Begitu Bu ya. Jadi karena Rahman itu sifatnya Allah, Khalik. Atau misalnya sifat Dzul Jalali wal Ikram, yang maha perkasa dan kemuliaan itu cuma Allah, enggak boleh orang pakai nama itu. Apalagi namanya Allah. Pernah dengar? Namanya Tuhan. Sudah gaul ibu-ibu ini. Sempat ramai kemarin. Ibu googling aja. Nanti di googling, nanti jangan sekarang, nanti udah megang HP aja. Ibu klik di situ, namanya Tuhan, namanya Allah, nanti keluar semua.
Nggak boleh Bu, itu nama yang dikhususkan untuk Sang Pencipta. Kita nggak boleh menggunakan nama itu. Kemudian nama yang dikhususkan untuk orang kafir. Misalnya apa contohnya? Mohon maaf ya, Michael. Itu kan Mikail. Moses. Itu kan Musa. Noah. Itu kan Nuh. Gabriel. Itu Jibril. Kenapa tidak pakai nama Islam aja? Lagi Bu, Yacob itu Yakub, Abraham, Ibrahim, Samuel, Ismail. Ya, itu nama-nama Islam sudah ada, pakai nama tetangga gitu. Ya, seperti itu Bu. Kemudian berikutnya nama-nama dewa atau nama-nama sesembahan selain Allah ya. Seperti contohnya apa Bu? Misalnya Lata, Uzza. Ada dewa apa? Fortuna. Ya, kasih nama anaknya Fortuna. Sekali aja Fortuner. Ya Bu. Itu nama dewa. Itu yang dewanya orang Yunani itu apa? Hercules. Sama itu juga ada namanya Hercules. Enggak nama-nama, bukan julukan. Kalau julukan kan beda ya. Hercules. Jangan Bu, dihindari. Dan yang terakhir, ini ngeri Bu, nama-nama setan. Orang dinamain setan tuh ada. Ada Bu? Ada. Namanya siapa? Setan. Serius gak bercanda Ustadz? Ibu googling nanti ya. Orang namanya setan, nanti keluar. Nah, nama-nama setan seperti Khonzab. Itu nama setan. Atau A'war. A'war juga nama setan. Ya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik ibu-ibu, dengan itu pembahasan kita hanya menyisakan satu lagi. Nanti insya Allah untuk tema fikih ke depan kita akan langsung bahas judulnya bab akikah atau disebut dengan akikoh. Ya, itu nanti pembahasannya panjang. Seperti apa dan bagaimana, tetap stay tune di radio kesayangan Anda, Kamus Kajian Muslimah. Semoga membawa keberkahan. Iya betul kan? Kamus Kajian Muslimah. Baik ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kita cukupi sampai di sini. Barakallahu fiik, dan mari kita masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan jamaah yang mau bertanya. Silakan. 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 Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya ada orang udah terlanjur dewasa Pak Ustadz, kemudian dia belum berkhitan. Jadi ada di zaman Nabi perempuan datang di Madinah, waktu Nabi sampai di Madinah Bu. Akhirnya perempuan ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tatin, aku mau berkhitan boleh Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, berkhitanlah. Ikhtatini, berkhitanlah, wala tanhaki, tapi jangan engkau potong semua. Fa innahu ahabbu lil mar'a, karena itu lebih disukai wanita, wa ahaddu lil ba'li, dan lebih disukai oleh suami. Kenapa kok perempuan suka? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu juga. Kenapa ibu suka? Hah? Dan lebih disukai oleh suami. Kenapa suami suka? Wallahu a'lam, saya tidak tahu juga. Yang jelas benda kecil itu disukai suami dan istri.
Nah, dari hadis itu menunjukkan bahwasannya khitan perempuan pada saat umur dewasa masih boleh apa tidak? Yang ngomong sama Nabi ini dewasa apa masih kecil? Dewasa. Nabi bilang kamu potong jangan semuanya ya, disisain. Begitu. Itu menunjukkan bahwa itu sudah dewasa. Nah, karena dia udah dewasa, seperti yang saya sampaikan tadi, maka tidak mengapa baginya untuk berkhitan. Nah, masalahnya kalau Ustadz saya mau berkhitan, ya monggo itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya ada orang saya memilih tidak berkhitan, ya saya tidak mengatakan haram, memang ada yang kurang dalam kesempurnaan beragamanya. Ya, masalahnya kalau nanti malu dan lain sebagainya, ya kita menghargai lah, karena udah dewasa itu memang agak berat. Tapi memang kalau yang lebih sempurna tetap dikhitan. Ya, dan tadi contoh yang terjadi di zaman Nabi dari hadis Ummu Atiyah menceritakan perempuan ini minta izin berkhitan di saat dia sudah besar, sudah dewasa, dan Nabi memerintahkan dikhitan, tapi pesan Nabi tadi jangan dipotong semua, sisakan sedikit. Maksudnya begitu. Baik. Ada yang lain? Dia apa? Kok tanya saya? Gini Bu, ya itu urusannya medis sih sebenarnya ya. Dan itu biasanya sih sebenarnya mohon maaf Bu ya, kalaupun dilakukan oleh bidan aja cukup. Bu mohon maaf Bu, Ibu jangan membayangkan kayak operasi yang sadis dan mengerikan, itu tidak. Dia hanya melukai kulit. Bahkan beberapa daerah itu hanya menggunakan daun lontar Bu. Daun lontar yang dikeringin tuh loh. Mohon maaf ya, saya contohin. Ditekan gini, set berdarah, dikasih apa namanya kapas, ditekan-tekan begini, nanti beberapa hari udah normal, udah nggak ada apa-apa. Lebih sadis hitam lagi-lagi. Jadi kalau masalah nanti ke siapa, ya saya sih nggak bisa menjas. Cuman memang yang saya yakini memang tidak semua dokter mau melakukan itu. Itu berkaitan tadi dengan masalah yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau kepada bidan, ya insya Allah lah mereka bisa. Itu mereka mau melakukan itu, ya. Dan tolong dipastikan tidak memotong, hanya mengambil, melukai sedikit kulitnya saja. Baik, ada yang lain? Yang jelas pesan saya jangan ke saya ya, itu pesan saya. Nah. Ada yang lain? Ya. Ya. Boleh. Gak apa-apa, siapapun boleh. Cuman tadi kan kenapa kok ayahnya? Tadi kan saya kasih gambaran anak bayi itu kalau gerak dikit bahaya. Makanya kalau menyukur anak bayi upayakan dia lagi tenang. Dan anak bayi tenang itu pada saat nyusu sama ibunya. Kan saya bilang gitu. Makanya bapaknya yang membersihkan rambutnya. Karena kalau nanti orang lain yang ini yang nggak tenang malah yang ini gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi berangkat dari situ itu cuman sekedar apa ya, metodologi. Tapi kalau siapapun yang memotong nggak apa-apa. Lah yang kayak tadi Ustadz waktu ngitanin orang, kan saya motong rambutnya tuh, kan saya bukan bapaknya. Nggak apa-apa Tat, ya nggak apa-apa. Begitu. Cuman kalau ibu tanya afdolnya, memang betul bapaknya. Ya, seperti itu. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Di luar tema boleh? Imam? 4. Nggak boleh. Nggak boleh udah. Baik, kita cukupi sekian dulu. Agak bulat itu Bu. Begini, saya kasih tahu Ibu ya, bahwa tidak ada pembagian warisan kecuali orangnya udah meninggal.
Nggak usah repot-repot. Kenapa harus pakai membagi-bagi warisan? Orang belum meninggal kok bagi warisan. Terus ada kata-kata seperempat hartanya bapak bla bla bla. Ngapain begitu? Bapak ini ketika dia mau menikah sama seorang perempuan tadi ya, menikah gitu kan. Kemudian si ahli waris misalnya nih dalam kondisi takut kalau harta ini dikuasai oleh perempuan tersebut. Ya simpel aja, langsung hibah aja kalau emang mau. Ngapain pakai waris-waris segala? Hibah. Langsung dihibahkan. Ini untuk anakku yang ini, kamu ini ya, ini bla bla bla, udah dihibahkan langsung secara notaris, real sah secara pemerintah. Selesai. Maka harta yang tersisa miliknya si bapak. Nanti ketika meninggal dibagi waris sesuai normal yang apa adanya. Sekarang kembali ke perempuannya, mau nggak digituin? Kan itu perempuannya. Ada beberapa perempuan emang udah cinta mati ya mau aja nggak masalah. Tapi ada yang cinta harta, ya nggak mau digituin. Kan gitu logikanya Bu ya. Tapi kesimpulannya sebenarnya nggak usah pakai surat perjanjian seperempat punya bapak, sisanya punya anak. Memang itu harta bapaknya kok, seperempat punya bapak gimana? Itu malah nggak kuat, malah bisa digugat sama si perempuan istrinya yang akan menikah ini. Entah dulu, ntar ibu ini ngomongnya yang kemana? Itu kalau yang ibu ngomong itu gini kasusnya. Saya punya istri, saya punya anak, istri saya meninggal dunia. Baru setelah istri meninggal dunia, saya sebagai suami dapat 1/4 harta istri kalau nggak punya anak. Kalau punya anak saya dapat 1/2. Itu kalau kasusnya ini istri meninggal, saya dapat 1/4. Kalau yang kasus ibu tadi nggak begitu. Oh berarti beda cerita ini. Ya itu berarti normal aja, nggak usah repot-repot. Kesimpulannya gini loh. Ini saya ada istri namanya Fatimah. Fatimah meninggal dunia. Saya suami. Saya dapat berapa? Tergantung saya punya anak apa enggak. Punya anak apa enggak? Dapatnya 1/4. Sudah. Yang 3/4 dibagi ke anak-anaknya. Nah, pertanyaannya apa jadinya? Kalau masalah nggak tega ya perasaan ya kasihkan bapaknya lah, selesai sudah. Ibu ini lucu kok ya. Di satu sisi saya kasih tahu haknya. Ini bapak 1/4, 3/4 punya anak-anaknya. Di sisi lain katanya, tapi dia nggak tega sama bapaknya. Saya bilang, udah kasihkan bapaknya semua kalau gitu. Terus dia bilang lagi, nanti dia ambil istrinya. Terserah ya. Itu namanya bulat itu ya, definisi bulat itu ya ini ya. Orang dikasih hukumnya. Hukumnya si bapak 1/4, 3/4 dimiliki anak-anaknya. Itu hukum. Nanti anak-anaknya akan dibagi berdasarkan kepala. Kalau laki-laki kepalanya 2, perempuan kepalanya 1. Kan itu hukum. Clear sudah itu. Nah, kemudian setelah itu saya nggak tega. Ya saya bilang kalau nggak tega kasih bapakmu aja sudah. Udah Pak, tak relakan semua hakku buat bapak. Selesai, bapaknya punya semua. Gitu loh. Terus dia bilang, aku takut diambil sama istri yang kedua. Kalau gitu gini aja, saya kasih solusi aja. Nanti waktu bagi waris, anaknya tetap ngambil jatah. Tetap ngambil jatah. Tapi dari uang waris itu kasih ke bapak itu secara pelan-pelan. Buat dia membahagiakan bapaknya kan gitu kan. Ini Pak buat jalan-jalan, ini Pak buat umroh, ini Pak buat haji. Terserah ibu kasih dalam bentuk apa. Supaya nggak diambil istri keduanya tadi. Istri keduanya siapa sih sebenarnya? Saya penasaran nih. Enggak segitunya ibu sampai takut enggak boleh menikmati itu kan. Jadi curiga saya siapa sih? Sejahat itukah dia? Apakah dia suka marah-marah kepada panitia kurban Pak RT? Baik teman-teman ya. Biasaan ini cepat. Ini udah keluar waktu. Oh udah keluar waktu ya nggak apa-apa, terserah ibu. Mau sholat sunnah dulu monggo. Yang nggak boleh itu kalau waktunya mepet. Misalnya jam 5, misalnya syuruknya jam 6 misal. Terus ibu bangun jam 6 kurang 5 menit. Nggak boleh ibu sholat sunnah, wajib sholat subuh. Karena nanti kalau ibu sholat sunnah, sholat subuh ibu nanti keluar dari waktunya. Tapi kalau udah keluar waktu, apa boleh melakukan sholat sunnah? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Iya, kenapa? Karena emang udah keluar. Udah jam 9 misalnya gitu ya.
Nah, apalagi mau digayain apanya, mau digayain udah keluar kok ya. Tinggal sholat qadha, nanti taubat minta ampun sama Allah. Ya Allah maafin, hamba ketiduran. Kenapa? Karena hamba sibuk. Ya. Baik, hamba nggak bisa tidur karena ngikutin dietnya Pak Ustadz dari jam 8 sampai jam 12. Malah ada yang nawar jam 12 malam kata. Oke, kita cukup ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Semoga Allah merahmati kita. Kita tutup dengan berdoa. Amin amin hamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tadalana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farasta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana iftah 'alaina futuhal arifin wa fil mudnibin wa taqabbal taubatat taibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.